Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 13 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Silahkan Ibu Nini. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini 13 Juli berjudul Petiklah keteguhan hati dari keadaan dingin orang lain. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Matius 24 ayat 12 dan 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Suasana pun juga sudah dikotori oleh dosa. Segera umat Allah akan diuji oleh api pemeriksaan, dan sebagian besar dari orang-orang yang sekarang tampak tulen dan benar akan ternyata logam yang palsu. Gantinya dikuatkan dan diteguhkan oleh perlawanan, ancaman, dan hinaan, mereka dengan kecut akan mengambil tempat di pihak oposisi. Janji Tuhan berbunyi, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Pengadilan Allah sudah ada di dunia ini, seperti tampak dalam angin ribut, banjir, topan, gempa bumi, bahaya di darat dan di laut. Aku ada yang besar itu sedang berbicara kepada orang-orang yang membatalkan hukum-Nya. Apabila murka Allah dituangkan atas bumi, siapakah yang akan dapat bertahan? Sekaranglah waktunya bagi umat Allah menunjukkan diri mereka setia kepada prinsip. Apabila agama Kristus dianggap kejijikan, apabila hukum-Nya dihinakan, pada waktu itulah semangat kita harus berkobar dan keberanian serta keteguhan hati kita paling pantang mundur. Berdiri membela kebenaran dan keadilan apabila kebanyakan orang meninggalkan kita, menjalankan peperangan Tuhan apabila para sang juara sedikit, inilah yang akan menjadi ujian kita. Pada waktu ini, kita harus mengumpulkan kehangatan dari orang-orang lain yang berhati dingin, keteguhan hati dari kekecutan mereka, dan kesetiaan dari pengkhianatan mereka. Kapten keselamatan kita akan menguatkan umat-Nya untuk peperangan di mana mereka harus bertempur. Sekaranglah waktunya apabila kita harus berhubungan erat dengan Allah, agar kita boleh disembunyikan apabila kehangatan murka-Nya dituangkan atas anak-anak Adam. Semua orang yang mau mengumpulkan kehangatan dari orang-orang lain yang berhati dingin, keberanian hati dari pendurhakaan mereka, dan kesetiaan dari pengkhianatan mereka, akan menang dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan pagi ini termasuk menarik. Dikatakan, petiklah keteguhan hati dari keadaan dingin orang lain.
Bahkan dikatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 208 paragraf 2 yang berkata, pada waktu ini kita harus mengumpulkan kehangatan dari orang-orang lain yang berhati dingin, keteguhan hati dan kekecutan mereka, dan kesetiaan dari pengkhianatan mereka. Semakin menarik, sebab dikatakan kita harus mengumpulkan kehangatan dari orang-orang lain yang berhati dingin. Kemudian, pada bagian akhir renungan disebutkan dalam paragraf 4 yang berkata, semua orang yang mau mengumpulkan kehangatan dari orang-orang lain yang berhati dingin, keberanian hati dari pendurhakaan mereka, dan kesetiaan dari pengkhianatan mereka akan menang dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Bukankah ini hal yang menarik? Orang lain yang dingin, durhaka, dan berkhianat, namun kita dapat mengumpulkan sesuatu dari mereka agar kita menang. Nah, kutipan yang sebelumnya diambil dari buku Testimonies volume 5 bab 11 tentang pekerja-pekerja bagi Allah. Dijelaskan bahwa ada pekerja yang mencari ketenaran diri sendiri, mencari pujian bagi dirinya. Namun sebagai pekerja dengan Allah, kita membutuhkan kesalehan yang lebih sungguh-sungguh dan tidak meninggikan diri. Oleh karenanya, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 133 paragraf pertama yang berkata, saudara-saudaraku dalam pelayanan, carilah Yesus dengan segala kerendahan hati dan kelembutan. Jangan mencoba menarik perhatian orang kepada dirimu sendiri. Biarlah mereka melupakan instrumennya, sementara Anda meninggikan Yesus. Bicaralah tentang Yesus, diri hilang di dalam Yesus. Inilah pekerja Allah yang benar, bukan diri yang terutama, tetapi Yesus. Lalu, bagaimana kalau diri yang ditinggikan? Nyonya White lanjutkan dalam halaman 133 paragraf 2 yang berbunyi, kita berada dalam bahaya terbesar ketika kita menerima pujian satu sama lain, ketika kita masuk ke dalam konfederasi untuk saling meninggikan. Jika diri yang ditinggikan, maka kita dalam bahaya terbesar. Artinya, mereka yang melayani dengan kerendahan hati dan meninggikan Yesus berada dalam keselamatan besar, tapi mereka yang meninggikan diri berada dalam bahaya terbesar. Apalagi bahaya yang terbesar kalau bukan kebinasaan. Jadi, ada kelompok yang dinyatakan dalam renungan hari ini, yaitu yang setia dan yang tidak setia. Lalu, yang setia dikatakan mengumpulkan kehangatan dan keteguhan hati dari mereka yang tidak setia. Itu sebabnya pada bagian penutup buku tersebut, pasal yang sama, Nyonya White tuliskan dalam halaman 137 paragraf 3 yang berbunyi, kita telah berjalan menjauh dari tonggak-tonggak lama. Mari kita kembali. Kalau Tuhan itu Allah, layani Dia. Jika Baal, layani Dia. Di pihak manakah Anda berada? Tidak heran renungan hari ini berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya ada yang durhaka sebagaimana di zaman Elia, dan yang durhaka lebih banyak dari yang setia. Karenanya Nyonya White panggil kembali, yaitu kembali ke tonggak-tonggak lama. Sebelum kita lihat tentang tonggak-tonggak lama, kita perlu cari tahu siapa Tuhan Allah yang Elia nyatakan. Mari kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 21 yang berkata, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kata Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Yehovah dalam bahasa Ibrani, dan kita sudah pelajari bahwa Dia adalah Allah Bapa. Karenanya Elia dan Nyonya White bertanya, di pihak manakah kita? Apakah kita di pihak Allah Bapa atau di pihak Baal? Dan dari dua jenis pekerja yang Roh Nubuat gambarkan tadi, yang manakah yang berpihak kepada Allah dan yang mana kepada Baal? Sudah tentu yang rendah hati yang meninggikan Yesus, merekalah yang berpihak kepada Allah Bapa. Tetapi mereka yang meninggikan diri dan menarik perhatian orang kepada dirinya berada di pihak Baal. Orang-orang yang berpihak pada Baal inilah yang disebut durhaka, serta berhati dingin.
Sebab memang oleh karena kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Perhatikan ayat inti renungan hari ini menyatakan bahwa kasih kebanyakan orang. Artinya, yang berpihak kepada Baal itu lebih banyak dari yang tidak. Dan memang benar, pada zaman Elia, mayoritas bangsa termasuk raja dan keluarganya adalah penyembah Baal. Hanya sedikit, yaitu sekitar 7.000 orang dan Elia yang tidak menyembah Baal dan tetap setia kepada Allah Bapa. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah tonggak-tonggak tua yang Yahweh maksudkan? Mari kita baca dalam manuskrip rilis nomor 760, halaman 9 paragraf 4, yang berkata, "Mereka yang berusaha untuk menghapus tonggak-tonggak tua tidak berpegang teguh. Mereka tidak mengingat bagaimana mereka telah menerima dan mendengarnya. Mereka yang mencoba membawa teori yang akan menghapus pilar-pilar iman kita mengenai Ka'bah atau mengenai kepribadian Allah atau Kristus bekerja sebagai orang buta." Jadi, kepribadian Allah dan Kristus adalah pilar dari iman kita sejak dahulu dan tidak kalah pentingnya dengan doktrin Ka'bah. Dan masuk akal karena untuk apa belajar doktrin Ka'bah jika tidak memahami siapa Allah yang disembah? Semua prosesi dalam Ka'bah adalah lambang Kristus, dan tentunya mengenal Kristus kita mengenal Bapa. Karenanya Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan kepada Dialah Nyonya White mengajak kita semua untuk kembali, sebagaimana di zamannya Elia. Karenanya, bila kita buatkan tabel perbandingan, umat yang setia melayani dengan kerendahan hati dan meninggikan Yesus. Umat yang dingin mencari pujian bagi dirinya sendiri. Umat yang setia membicarakan Yesus. Umat yang dingin saling meninggikan satu sama lain. Umat yang setia tidak meninggalkan tonggak-tonggak lama. Umat yang dingin menjauh dari tonggak-tonggak lama. Umat yang setia menyembah Allah Bapa. Umat yang dingin menyembah Baal. Nah, renungan hari ini berkata, mereka yang setia agar mengumpulkan kehangatan dari mereka yang dingin. Apakah maksudnya? Ingat kembali kisah Elia. Mari kita baca ringkasannya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21 sampai 24 yang berkata, "Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, 'Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia.' Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, 'Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah.' Seluruh rakyat menyahut, katanya, 'Baiklah demikian.'" Waktu Elia tanya, "Siapa yang kalian pilih, Tuhan yang adalah Allah Bapa atau Baal?" rakyat itu diam saja. Tapi Elia tidak tinggal diam. Inilah makna mengumpulkan kehangatan dari yang dingin dan durhaka. Elia meski sendiri, tapi dia yang pimpin kendali dibandingkan nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Bahkan Elia yang tawarkan cara pembuktian Allah mana yang benar. Lalu rakyat pun setuju. Jadi, meski sendiri, tapi Elia tetap semangat dalam menyatakan siapa Allah yang benar kepada bangsa yang murtad. Ini poin penting, karena yang setia itu jumlahnya sangat sedikit, dan yang paling banyak adalah yang murtad. Namun, yang bersemangat untuk mengabarkan kebenaran tentang Allah yang benar adalah yang sedikit. Karenanya, meski sendiri atau sedikit, tapi tetap sungguh-sungguh dan setia kepada Allah yang benar, karena tahu yang banyak itu murtad. Inilah makna mengumpulkan kehangatan dari yang murtad. Kita menjadi semakin setia, meski sedikit, karena mengerti bahwa jumlah bukan penentu. Malah yang murtad di dalam Alkitab adalah yang terbanyak.
Bagaimana dengan kita? Di manakah kita? Untuk mengetahui, kita perlu lihat kesamaan Baal di zaman sekarang. Allah Bapa tetap sama dari dahulu sampai selama-lamanya, tetapi Baal berubah bentuk. Ingat kembali kutipan di awal yang menyatakan bahwa mereka yang mengumpulkan kehangatan dari yang berhati dingin, durhaka, dan berkhianat akan menang dengan pekabaran malaikat ketiga. Nah, salah satu pekabaran malaikat ketiga adalah tentang binatang dan patungnya. Roh Nubuat menjelaskan tentang hal ini dalam Kemenangan Akhir halaman 469 paragraf pertama, yang berbunyi, sejak diperlakukannya pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat akan menjadi pemberlakuan penyembahan kepada binatang itu dan patungnya. Jadi, hari Minggu adalah patung binatang yang disampaikan dalam pekabaran malaikat ketiga tersebut. Lalu siapakah Allah yang disembah pada hari Minggu? Kita baca kembali Advent Review and Sabbath Herald, volume 13, 16 Desember 1858, halaman 30, paragraf 16, yang menyatakan, pertanyaan, apakah hari Minggu itu atau hari Tuhan secara umum? Jawab, ini adalah hari yang dipersembahkan oleh para rasul untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci dan untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu, mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu, dan oleh karenanya hari Minggu disebut hari Tuhan. Itu juga disebut hari Minggu dari denominasi Romawi kuno, Dies Solis, hari matahari, yang mana hal itu menjadi suci. Hari Minggu menurut Katekismus Gereja Katolik adalah persembahan para rasul untuk mengenang Yesus bangkit dari kematian. Apakah demikian? Tentu tidak. Ingat, pada hari Yesus bangkit, murid-murid malah dalam kondisi ketakutan dan mengunci diri dalam sebuah ruangan. Apakah demikian sikap mensyukuri kebangkitan? Jadi, pernyataan tersebut tidak alkitabiah. Tidak ada dalam Alkitab yang menyatakan para rasul mempersembahkan hari Minggu untuk menghormati Trinitas dan mengenang kebangkitan Yesus. Namun apa yang terjadi sekarang? Banyak yang terima jawaban ini. Banyak yang pelihara hari Minggu dan sembah Trinitas. Nah, yang menarik adalah ada yang tidak berbakti pada hari Minggu tapi sembah Trinitas juga. Contohnya gereja Advent yang sekarang ini. Mereka berbakti pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, tetapi mereka sembah Trinitas. Ada yang berkata Trinitas Advent berbeda dengan Trinitas Katolik. Jangan terkecoh, saudaraku dalam Tuhan, dengan omongan yang seperti itu. Yang namanya Trinitas berarti ada satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, yang sama-sama kekal dan setara. Baik Katolik dan Advent percaya akan definisi tersebut. Karenanya, Trinitas Advent dan Katolik adalah sama. Perhatikan keterangan pendeta Advent berikut ini. Listen to me carefully. When we hear the word heathen and pagan and Catholic, we start to panic. Are you with me? Now, do pagans eat breakfast? Do we eat breakfast? Is that pagan behavior? Are you following me? Is that, do pagans wear clothes? Do we wear clothes? Is that pagan behavior? No. Now, the Catholics believe in the Trinity. It doesn't make it wrong because they believe in the Trinity. They believe that Christ is fully God. That's not a Catholic doctrine. That's a biblical doctrine. Not everything Catholics believe is wrong. But where they're wrong, they are catastrophically wrong. Are you following me? Now you're not listening to me. So they believe some things that are biblical. And if you believe the Bible, you believe the same thing. The doctrine of the Trinity is biblical. Sang pendeta singkatnya menjelaskan bahwa orang kafir makan pagi, orang kafir pakai baju. Nah, apakah bila kita makan pagi dan pakai baju disebut kafir juga? Tentu tidak. Demikian juga dengan Trinitas menurut sang pendeta. Kepercayaan Katolik tentang Trinitas adalah alkitabiah dan itu sebabnya sama dengan yang Advent yakini. Karenanya jangan mau ditipu, saudaraku dalam Tuhan, dengan tipuan banyak orang. Trinitas Advent dan Trinitas Katolik sama, tidak ada beda. Karenanya kita kembali ke tabel kita. Dikatakan, umat yang setia menyembah Allah Bapa dan umat yang dingin menyembah Trinitas. Trinitas adalah wujud lain dari Baal. Yang setia menyembah Allah Bapa dan memang jumlah mereka sedikit,
Namun meski sedikit dan bahkan menerima aniaya dari gereja, mereka tetap semangat dan hangat karena mereka mengumpulkan kehangatan dari mereka yang dingin dan murtad. Mereka yang setia dikuatkan melihat fakta bahwa jumlah bukan jaminan, sebab sebagaimana di dalam Alkitab, yang murtad lebih banyak dari yang setia. Kehangatan inilah yang meneguhkan hati mereka yang setia, meski jumlah mereka sangat sedikit, sebab mereka sembah satu-satunya Allah yang benar. Namun apakah ini hasil usaha kita? Tentu tidak. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 208 paragraf 3 yang berkata, Kapten keselamatan kita akan menguatkan umatnya untuk peperangan di mana mereka harus bertempur. Siapakah kapten keselamatan kita? Prayer halaman 168 paragraf 4 menjawab, Kristus adalah kapten keselamatan kita. Kristuslah pemimpin dari kelompok kecil tersebut. Itu sebabnya mereka menang meski sangat sedikit jumlahnya. Di manakah saudara berdiri? Adalah doa kami saudara berdiri bersama Kristus dan mengambil kehangatan dari mereka yang menyembah Trinitas. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran penting pagi hari ini, bahwa meski sangat sedikit, mereka yang setia dapat mengambil kehangatan dari yang tidak setia. Oleh karena bukan jumlah jaminan, tetapi siapa Allah yang kami sembah. Dan biarlah kami kembali kepada Allah yang benar dan meninggalkan Trinitas. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu sebab Kristuslah kapten keselamatan kami. Biarlah Dia pimpin kami untuk menuju kemenangan dan tiba di negeri baru nanti. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.